Baik, jadi pada pertemuan hari ini kita masih melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah kaji ya materi tentang pengenalan larutan asam dan basa ya. Dan juga sudah ada beberapa soal yang saya berikan di pertemuan yang lewat ya tentang teori asam dan basa. Nah, pretest tadi semua sudah mengerjakan belum? Itu kan tadi ada saya buat beberapa poin ya, sampai N kalau nggak salah tadi itu, terus kalian disuruh mengidentifikasi, memprediksikan kira-kira bagaimana sifat dari bahan-bahan itu, apakah asam, basa, atau netral kan. Contoh seperti apa tadi? Seperti alkohol tadi ada ya, terus apa lagi? Ada cuka dapur ya, ada garam dan sebagainya. Oke, urea lagi ada juga, saya lihat tadi soalnya itu pupuk ya. Nah, itu gimana? Semua sudah mengerjakan itu atau ada beberapa yang sudah mengerjakan dan ada yang belum? Apa? Belum semua ya? Kenapa ya? Kenapa belum semua? Oke, baik. Nah, coba ini si Gabriela. Gabriela tadi ada mengerjakan ya, saya lihat ya. Gabriela? Iya, Pak. Tadi ada mengerjakan nggak soal pretest yang saya share di GC? Setengah, Pak. Nggak ada juga? Ya ampun. Ada, Pak. Kan? Ya, siapa di sini yang mengerjakan tadi? Mawada ya? Oh, Mawada saya lihat ini ya. Saya, Pak, udah. Saya udah, Pak. Ya, jadi dari jawaban kalian itu bagaimana kira-kira? Tebak-tebakan atau memang sudah pasti itu semua jawabannya ya? Tebak-tebakan, Pak. Tebak-tebakan ya. Oke. Nah, seperti si apa tadi? Si Rasmini. Urea, itu apa kamu jawab Rasmini tadi? Bersifat basa, Pak. Apa alasannya? Kenapa kamu katakan itu bersifat basa? Kok bisa tahu kamu itu basa? Karena pupuk itu mudah larut dalam air dan sifatnya sangat mudah menghisap air. Terus garam? Apa, Pak? Garam dapur? Garam dapur netral. Kan sama juga larut dalam air kan? Iya. Gimana coba? Oke, baik. Nah, jadi itulah dia ya, supaya tidak terjadi miskonsepsi tentang bagaimana kita bisa mengidentifikasi sifat suatu larutan. Maka pada hari ini kalian saya ajak untuk kembali belajar daring. Di sini kita akan kaji semua ya, tentang bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi larutan ya. Oke, baik. Oke, jadi kajian materi yang akan kita bahas pada hari ini adik-adik sekalian, itu ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah metode identifikasi sifat larutan. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis identifikasi larutan ya. Oke, bisa kelihatan slide saya ini? Semua bisa melihat slide saya? Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, jadi dari dua kajian materi ini ada dua indikator yang akan kita capai setelah kita pelajari ya.
Yang pertama, kamu memahami ya metode identifikasi sifat larutan. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini diharapkan kamu memahami macam-macam identifikasi larutan. Oke, seperti itu. Jadi materi ini sangat penting sekali ya sekalian, karena di kehidupan sehari-hari banyak sekali bahan-bahan kimia yang sifatnya tidak berbahaya dan ada juga yang berbahaya. Nah, jadi supaya kita bisa ketahui sifat dari bahan-bahan tersebut, perlu kita lakukan identifikasi ya. Nah, identifikasi bahan-bahan tersebut. Apakah dia bersifat asam, bersifat basa, atau dia bersifat netral. Oke, baik. Nah, jadi kita langsung aja. Kita akan bahas yang pertama itu adalah metode identifikasi sifat larutan. Jadi sebagaimana yang kita ketahui kan, larutan itu kan dilihat dari sifat yang diperoleh, campuran homogen antara dua buah zat atau lebih. Itu ada 3 ya, ada larutan yang bersifat asam, basa, dan netral. Nah, karena mengingat ketiga jenis larutan ini sebagian besar dia tergolong karsinogenik yang bersifat racun, maka tidak mungkin kita identifikasi ketiga macam larutan ini dengan cara manual, artinya kita cicipi seperti yang kita ketahui selama ini kan, bahwasanya kalau yang asam rasanya masam, kalau dia basa rasanya bagaimana? Dia pahit dan dia agak sedikit berlendir. Terus kalau netral ya tidak ada rasa apa-apa. Nah, ini yang dikhawatirkan karena sebagian besar bahwasanya bahan-bahan kimia itu sangat berbahaya dan dapat menimbulkan keracunan, maka tidak bisa kita lakukan dengan cara seperti itu. Maka kita buatlah alternatif lain untuk mengidentifikasi bahan-bahan kimia tersebut ya. Itu bisa kita lakukan dengan cara praktik dan cara teori. Nah, kalau dia cara praktik ini kita harus melakukan dengan eksperimen, kita lakukan uji ya, uji coba, menguji bahan-bahan kimia tersebut dengan beberapa indikator. Terus kalau dia teori, ini kita bisa pastikan apakah dia bersifat asam, basa, atau netral dengan cara melakukan suatu perhitungan ya, perhitungan matematis di dalam menentukan apa? Di dalam menentukan apakah suatu larutan itu bersifat asam, basa, atau netral. Oke, nah di sini kita akan bahas ya, bagaimana menguji larutan yang bersifat asam, basa, dan netral itu dengan cara praktik. Ya, dengan cara praktik atau dengan cara uji coba. Nah, dilihat dari jenisnya ya, untuk mengidentifikasi sifat larutan dengan cara praktik itu bisa kita lakukan dengan 2 model. Ini sama saja karena tujuannya sama-sama untuk mengidentifikasi ya, apakah satu larutan itu bersifat asam, basa, atau netral ya. Jadi salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan bahan sintetis. Ya, bahan sintetis. Ya, itu laboratorium. Ini langsung kita lakukan uji cobanya di laboratorium kimia. Beberapa indikator bahan sintetis atau bahan kimia yang bisa kita gunakan untuk menguji apakah satu larutan itu bersifat asam, basa, atau netral. Itu bisa kita pakai kertas lamus, metil merah, indikator universal, fenoftalen, bromfimol biru, metil orange, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak lagi macam-macam indikator yang bisa kita gunakan ya sebagai bahan sintetis untuk mengidentifikasi apakah satu larutan itu bersifat asam, basa, ataupun netral dengan cara praktis. Nah, selain dengan menggunakan bahan sintetis untuk mengidentifikasi suatu larutan itu apakah dia bersifat asam, basa, ataupun netral, bisa juga kita gunakan bahan alam, karena mengingatkan kalau kita pakai bahan kimia sangat mahal biayanya ya. Itu mau mencapai jutaan, ratusan ribu. Sementara dia hanya sekali pakai, habis itu dibuang, nggak bisa lagi digunakan. Nah, jadi sayang. Nah, untuk mengefisiensikan anggaran di dalam identifikasi larutan yang bersifat asam, basa, dan netral ini bisa kita lakukan dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan bahan alam. Beberapa diantaranya adalah kunyit, bunga yang berwarna, dan buah-buahan. Oke. Nah, saya akan tunjukkan ke kamu bagaimana indikator-indikator bahan sintetis yang biasa digunakan untuk menguji
larutan itu bersifat asam, basa, atau netral. Nah, yang pertama itu adalah ini bukan keras lakmus ya, tapi kertas lakmus. Itu ada dua jenisnya, ada lakmus yang berwarna merah dan ada lakmus yang berwarna biru. Nah, dia terbuat dari bahan kertas ya, yang sudah disintesis dari bahan alam sehingga dia menjadi sebuah kertas lakmus untuk indikator larutan asam basa dan netral ya. Nah, prinsip kerjanya bisa adik-adik lihat di video ini ya.
Oke, baik adik-adik sekalian, semua sudah melihat ya bagaimana prinsip kerja daripada indikator kertas lamus merah dan lamus biru ini ya, yang bisa kita gunakan untuk apa? Untuk mengidentifikasi sifat daripada suatu larutan. Dimana kalau diuji pada larutan yang bersifat asam, kertas lamus merahnya itu bagaimana? Gilang. Halo Gilang. Kalau diuji dia dengan larutan asam tadi, itu bagaimana dia Gilang? Kertas lamus merahnya berwarna apa? Halo Gilang. Warna merah, Pak. Tetap merah ya. Oke. Terus ketika dicelup pada lamus biru, pada asam, Warna merah. iya, kertas lamus birunya berubah menjadi merah. Oke. Merah. Terus Ika Olia, tadi sudah melihat nggak video
prinsip kerja daripada kertas lamus ini ya. Iya Bu. Ika Aulia gimana? Halo. Ika Aulia ada di room ini tapi tidak bersuara saya dengar. Halo Ika. Mana Ika Aulia? Oke, saya lempar ke Lasma Simanjunta. Lasma Sari, halo Lasma Sari. Halo Lasma Sari. Lasma Sari. Lasma Sari. Gimana sih? Dipanggil nggak apa menyahut anaknya? Rona Melati. Hello Rona Melati. Hello Rona Melati. Halo. Bisa dengar suara saya Rona Melati? Halo. Halo. Nggak ada yang menyahut. Saya tutup room ya. Mana Rona Melati? Pak. Nah, mana Rona? Tadi itu Iya, kenapa Asmi? anak kelas 11 semester 1 tadi kayaknya ulangan biologi, Pak. Oh iya? Mana tahu masih biologi orang itu nggak tahu, Pak. Oh. Mereka hanya masuk gitu aja ya? Oke lah, nggak apa-apa. Ya udah deh. Yang Mia 2 saja lah ya kita cari di sini. Kayaknya Mia 2 pun sedikit ini orangnya. Mia 1 juga. IS tak ada satu pun saya lihat di sini gabung. Ini cari masalah ini berarti anak IS ini ya. Oke. Oke lah. Kalau bahasa tadi gimana dia diuji dengan lamus merah? Yang ada di Akan berwarna, ya? berwarna biru. Warna biru. Terus kalau dia lamus biru, tetap dia biru ya? Warna biru. Ya, Oke, baik. Jadi saya rasa nggak ada masalah. Ini kayaknya di SMP sudah pernah kalian pelajari ya? Sudah, Pak. Iya, ini pengulangan saja ya. Oke, baik. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini indikator universal. Ini hampir mirip seperti indikator kertas lamus, hanya saja tujuannya beda. Kalau di sini dia fokus untuk melihat pH larutannya itu ya. Dari pH itu bisa kita ketahui apakah dia bersifat asam, basa atau netral. Lebih jelasnya mari kita lihat video berikut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat tutorial cara pemakaian pH indikator untuk mengecek keasaman atau basa dari suatu cairan. Bisa dilihat yang sebelah kiri ada air putih masih netral, yang sebelah kanan ada air sabun. Nanti kita coba praktekkan. Cara mempraktekannya adalah menyelupkan pH indikator ke dalam satu cairan yang telah kita sediakan.
nanti kita sesuaikan dengan warna yang ada di sini. Ada tulisannya pH 7, 8, 9, 10 sampai 14. Kalinya juga ada. Maaf, potong. Selanjutnya kita langsung aja untuk pengecekan ke dalam air netral, air putih netral. Kita goyang-goyang. Kemudian kita lihat. Yang satunya menggunakan air sabun. Kita praktekkan. Sudah terlihat hasilnya antara air putih yang masih netral dengan air sabun. Kita bisa cocokkan dengan yang ada di tabel. Kita keasamannya. Yang netral masih 6 mendekati 7 ya. 6, antara 6 dan 7. Dan untuk selanjutnya untuk yang air sabun kita cocokkan dengan menggunakan tabel yang ada. Ini miliknya pH-nya antara 11 sampai 12 ini miliknya. pH dasar. Kalau di atas 7 itu namanya basa, kalau di bawah 7 namanya asam. Mengecek asam basa. Ini cukup sekian tutorial dari saya. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, Oke, baik. Demikian tadi penjelasan tentang bagaimana prinsip dasar daripada indikator universal ini ya. Jadi yang pertama modelnya dengan kertas lamus. Itu alat indikatornya dicelup ya pada larutan yang diuji. Setelah itu dia mati bagaimana perubahan warnanya. Kemudian disesuaikan dengan apa? Dengan standarisasi pH yang mungkin dimiliki oleh larutan yang diuji itu terhadap apa? Terhadap standar yang tertera di dalam kotak indikator universal itu. Maka nanti kita akan bisa simpulkan apakah dia bersifat asam, basa ataupun netral ya. Yang jelas kalau dia secara teoritis, kalau dia asam pH-nya itu lebih kecil daripada 7, kemudian kalau dia basa pH-nya lebih besar daripada 7, sementara kalau dia netral dia itu kisaran 7 ya. Yang menjadi pertanyaan ini ya, ini perlu juga pertanyaan yang perlu dipikirkan ya. Kenapa ada perubahan warna itu di kita indikator universal ataupun di kertas lamus tadi? Kok bisa gitu? Ada yang bisa jawab? Apa yang menyebabkan kenapa terjadi perubahan warna pada kertas lamus dan indikator universal itu? Halo? Siapa yang bisa jawab ini? Ini tadi ada ya satu baru masuk ya. Halo?
Tasya mungkin bisa jawab. Mana si Tasya ini udah keluar lagi. Atau mungkin Rasmini bisa jawab kenapa terjadi perubahan warna pada indikator tersebut. Royan mungkin? Oke, yang jelas alasannya sangat sederhana ya, karena zat warna yang ada pada kertas lamus itu ataupun yang ada di indikator universal itu dia di dalam larutan yang diuji mengalami apa? Mengalami peristiwa degradasi, sehingga itulah yang mempengaruhi terhadap apa? Perubahan warna yang terdapat pada indikator yang kita gunakan di dalam mengidentifikasi asam basa ataupun netral. Jadi seperti itu dia ya, jadi terdegradasi dia bersama larutan yang diuji, sehingga dia akan menghasilkan apa? Perubahan warna secara spontan gitu ya. Maka dari situ kita akan bisa ketahui dia asam basa ataupun netral larutan yang diuji tersebut. Oke, seperti itu dia adik-adik sekalian. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini dia. Yang terakhir itu adalah indikator bahan sintetis lainnya ya, di luar dari kertas lamus ataupun indikator universal ya. Ini ada bisa lihat.
Oke, baik. Jadi itu dia tadi adik sekalian, pemaparan identifikasi larutan asam basa dan netral dengan menggunakan beberapa indikator lainnya di luar dari kertas lamus dan universal. Di sini ada apa tadi? Ada metil merah, terus ada metil oranye, metil biru, bromphingol biru, dan yang terakhir itu adalah phenolphthalein. Nah, jadi dari beberapa indikator lainnya yang digunakan di video ini, kira-kira menurut kalian indikator mana yang tidak bisa kita pakai untuk mengidentifikasi larutan asam basa dan netral? Kan ada beberapa tadi ya, metil merah, metil oranye, metil biru, bromphingol biru, phenolphthalein. Mana yang tidak bisa digunakan sebagai indikator? Ayo silakan. Yang biru, Pak. Alasannya kenapa, Asmi? Alasannya Karena kenapa? kita sama-sama membaca di yang asam jadi biru, yang basa pun jadi biru juga dia. Oke, berarti kesimpulannya dia tidak bisa membedakan asam dan basa. Jadi itu dia kata kuncinya ya adik sekalian untuk pertemuan kita hari ini. Suatu indikator itu dikatakan layak digunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa dan netral apabila dia bisa memberikan apa? Warna yang berbeda di antara larutan yang diuji tersebut. Maka dia bisa kita pakai sebagai indikator. Oke, jadi seperti itu ya adik sekalian ya. Baik. Nah, jadi setelah kita sudah bahas ya mengenai bagaimana mengidentifikasi larutan dengan bahan sintetis, selanjutnya di sini ada tugas mandiri saya berikan kepada kalian. Nah, ini oke, baik. Adik-adik sekalian, feedback dari pertemuan kita hari ini kita lihat bersama di slide ini ada tugas mandiri. Ini tugas individu ya, bukan dikerjakan secara kelompok. Nah, jadi makanya diharapkan ke masing-masing untuk menyelesaikan tagihan tugas yang saya berikan ini ya. Oke, ini dia. Temukan beberapa bahan alam, minimal ada 3 ya, yang ada di sekitar kamu, terserah ya. Pokoknya yang menurut kalian bisa digunakan untuk apa? Untuk dijadikan sebagai indikator bahan alam ya, untuk mengidentifikasi apakah suatu larutan asam basa dan netral itu ya. Kemudian dari bahan alam yang kalian ambil sebagai sampel, selanjutnya kalian lakukanlah eksperimen ya. Kalian ujilah bahan alam tersebut yang menurut prediksi kalian bisa digunakan sebagai apa? Indikator ya. Kalian ujilah bahan-bahan tersebut pada larutan ini ya, cuka dapur, soda api dan alkohol. Itu dia ya. Cuka dapur, soda api dan alkohol. Oke. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu adik-adik sekalian, kalian buatlah laporan dari hasil eksperimen kalian itu ya, diketik dan dijilid rapi. Ini nanti akan saya tunjukkan di slide berikutnya ya, bagaimana ketentuan dalam penyelesaian laporan hasil eksperimen. Nah, tambahannya lagi adik sekalian, pada saat kamu melakukan eksperimen ini, itu harus divideokan. Nah, video riset kamu itu kamu kirim di YouTube dan beri hashtag ya, pada channel YouTube kamu itu ya. Nah, jangan lupa buat judulnya apa, terus beri hashtag supaya nanti akan muncul di channel saya ya, notifikasi bahwasanya ada yang mengetek ya, channel saya itu ya, Herbert CB Manalu. Kemudian hashtag keduanya adalah tugas dan nama kamu, ini tanpa spasi ya, nama kamu ini tanpa spasi. Misalnya Sapitri Asmi, langsung ya, Sapitri Asmi tanpa spasi ya. Jadi tugas slash baru nama kamu, oke? Nah itu kamu kerjakan. Terus channel apa namanya, link YouTube video untuk tugas ini kamu copy dan kirim ke GC paling lambat tanggal 15 Februari 2021, minggu depan lebih tepatnya ya. Oke, baik. Untuk hal ini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke penjelasan mengenai pengumpulan laporan hasil eksperimen. Untuk ini ada yang mau ditanya? Halo? Masalah pembuatan videonya ada yang mau ditanya?
Pak, kalau buat videonya per kelompok gitu bisa, Pak? Nggak bisa, harus mandiri. Mandiri ya. Anda jelas titelnya kan tugas mandiri kan. Jadi masing-masing harus membuat proyeknya ini. Anything else? Ada lagi yang mau ditanya? Nothing, Pak. Oke, nothing ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia ketentuan pengumpulan laporan ya. Pengerjaan laporan hasil eksperimen. Nah, yang pertama itu kamu ketik rapi ya dengan ketentuan. Font stylenya itu harus Times New Roman ya. Kemudian font size-nya 12. Kemudian batas atasnya 4 ya. Bawahnya 3, kiri 4, kanan 3 gitu ya. 3 cm. Ini dia ketentuan untuk pengaturan dalam pengetikan. Jadi ya usahakan rapi ya. Harus ada rata kiri dan kanan ya. Kemudian kerangka penyusunan laporan. Ya tentu diawali dengan ada cover, terserah covernya mau bagaimana itu bebas. Saya tidak paksakan harus bagaimana gitu. Pokoknya ya menurut kamu sudah perfect banget ya udah silakan aja dibuat. Kemudian kata pengantar, terus daftar isi, dah. Kemudian kalau bisa jika ada nanti foto dokumentasi silakan aja dilampirkan di dalam daftar isi ya. Ada nanti daftar gambar namanya ya. Terus kalau ada tabel, tentu ini pasti akan muncul ya daftar tabel ini pada saat kalian membuat apa? Hasil dan pengamatan ya dari bahan-bahan alam yang kalian gunakan itu ketika diuji dengan cuka dapur, soda api, dan alkohol itu bagaimana warnanya. Terus buat kesimpulannya, itulah yang dikatakan tabelnya tadi ya. Kemudian poin D itu ada judul percobaan, gitu ya. Berarti ini di halaman berikutnya ya. Kemudian ini tinjauan teoritis, ya. Kemudian ini alat dan bahan, prosedur kerja, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan terakhir adalah daftar pustaka. Nah, jadi ini cover itu nggak boleh disambung dengan apa ya, kata pengantar. Ini harus terpisah. Nah, jadi menjadi satu halaman ya cover itu ya. Kata pengantar juga satu halaman, daftar isi juga satu halaman. Jadi jangan habis daftar isi langsung lanjut. Ada gantung nih ada separuh lagi halamannya. Irit kertas, nah itu nggak boleh. Ketentuan dalam pembuatan laporan itu tidak boleh seperti itu. Ya kalau sudah beda itunya ya udah beda poinnya ya beda halamannya dong ya kan. Oke, jadi itu dia judul percobaan dan tinjauan teoritis ini boleh. Ini boleh satu halaman nyambung bisa ya, nggak masalah ya. Judul percobaan, tinjauan teoritis. Oh ya, tambahannya satu lagi ya sebentar. Ini kayaknya ada yang kelupaan saya. Sebentar, saya coba buat di sini. Judul percobaan. Berarti di sini E-nya tujuan ya. Tujuan percobaannya apa gitu. Kemudian tinjauan teoritis. Sebentar. Saya revisi dulu ini apanya ya, poin-poinnya ya. Teoritis tadi udah tujuan percobaan. Berarti ini di sini. Oke. Ini tadi tujuan percobaan ya. Ini F. Ini G. Weights. Ini F, ini G. Ini A, ini I, ini J, ini K.
Oke, ini dia tadi ya. Oke. Udah saya tambah ya. Nah, jadi daftar isi, judul percobaan, tinjauan teoritis, tujuan percobaan. Oke. Nah, ini dimulai dari judul percobaan, tinjauan teoritis, tujuan percobaan. Itu apa ya? Ups, kok terbalik ya? Ini harusnya ya. Sebentar. Ini harusnya di sini. Ya ini, saya ulang kembali ya. Judul percobaan, tujuan percobaan, tinjauan teoritis ya. Ini boleh menjadi satu halaman ya. Nah, satu bagian dia. Terus habis itu masuk ke newsletter ya. Lembar baru ya, kertas baru. Itu alat dan bahan, prosedur kerja. Nah, ini boleh satu bagian ya, alat dan bahan dengan prosedur kerja ini boleh satu lembar, saling nyambung dia, satu bagian dia ya, satu kesatuan kedua-duanya ini ya, G dan H ini ya. Kemudian yang I, hasil dan pembahasan ini terpisah, lembarannya nggak boleh nyambung ya dengan poin yang di atasnya. Begitu juga dengan ini, kesimpulan dan saran juga terpisah. Terus yang terakhir adalah daftar pustaka. Oke, jadi seperti itu dia ya. Kerangka dalam penulisan laporan hasil eksperimen kamu untuk materi identifikasi larutan asam basa ya. Nah, ini dikumpul tanggal 22 Februari ya, 2 minggu ya. Jadi waktunya masih sangat panjang. Walaupun begitu ya jangan menunggu ya. Kalau ditumpuk-tumpuk pekerjaan itu ya tentu akan jadi beban bagi kalian sendiri. Makanya ini harus dikerjakan sesegera mungkin, jangan nunggu udah mau deadline baru sibuk mengerjakan, akhirnya ya hasilnya tidak baik. Karena bagaimanapun tugas ini berkaitan dengan tugas sebelumnya yang ini. Nah, jadi kalau ini tidak kalian kerjakan, otomatis ini tidak akan selesai. Nah, jadi ini harus dikerjakan dulu baru masuk kemari. Seperti itu dia modelnya. Oke. Bisa dipahami ya adik-adik sekalian ya? Bisa ya? Halo? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan aja. Jangan nanti udah berakhir pertemuan kita ini bertanya-tanya semua. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Berapa halaman bebas. Yang penting dia isinya itu jelas sesuai dengan apa yang mau dicapai ya. Misalnya judulnya kan ini kan kita mau mencari tahu ya bahan alam apa saja sih yang bisa digunakan untuk identifikasi larutan asam basa dan netral ya kan. Maka judulnya mungkin gini ya. Memilih indikator bahan alam yang layak digunakan untuk mengidentifikasi sifat larutan, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itulah judulnya, ya kan? Baru masalah tujuannya, apa tujuannya? Oke. Baru setelah itu tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis ini harus merupakan apa? Isinya dari beberapa referensi yang kalian gunakan, makanya nanti akan muncul di daftar pustaka ini, ya. Sumbernya dari mana semua tinjauan teoritis itu akan muncul di sini. Jadi tidak hanya tulisan belaka ya adik sekalian. Kalian harus munculkan juga nanti di tinjauan teoritis itu kutipannya. Ya kan? Nah, jadi harus nampak dia. Jangan pula di lembar daftar pustaka ada referensinya tapi di tinjauan teoritisnya nggak ada kalian buat kutipannya. Nah, itu nggak benar. Jadi penulisan laporan yang benar itu adalah apa yang ada di referensi itu muncul di tinjauan teoritis. Kutipannya ada gitu. Paham ya? Saya rasa kalian sudah belajar ya sama Ibu apa? Siapa guru bahasa Indonesia kalian? Ibu Ita ya?
Bu Ika. Ya, saya rasa kalian sudah belajar ya bagaimana membuat laporan, makalah, karya ilmiah dan lain sebagainya ya. Kalian sudah paham itu. Jadi jangan hanya seperti kayak menulis jangan hanya seperti kayak menulis koran ya. Koran pun ada sumbernya. Ini koran saya lihat di sumber ini ada nih. Dia membuat sumber juga dari mana gitu. Mereka dapat informasi itu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan hanya sekedar daftar pustaka aja yang ada, tapi di tinjauan teoritisnya nggak muncul sumber referensinya gitu, nggak ada kutipannya sama sekali, itu salah. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi ada sekalian? Pak, itu di tinjauan teoritis perlu dibuat dalam kurung nama sama Iya, tahunnya nggak, Pak? betul. Itu lebih tepat. Nah, itulah yang saya maksud tadi, ada kutipannya kan. Sehingga nanti ketika saya cek di daftar pustaka ada nggak orangnya gitu. Baru begitu juga sebaliknya, saya cek di daftar pustaka ada referensinya, terus saya lihat di referensi ada nggak gitu kutipannya itu. Nah, kalau nggak ada berarti ngarang ya kan, asal ditulisi gitu. Benar. Oke, Pak. Oke, baik. Baik, saya rasa nggak ada lagi yang mau dibahas ya, semua sudah paham ya mengenai tugas ini. Nah, jangan khawatir, nanti saya kirim ini filenya di GC ya, rekamannya nanti saya kirim ke GC langsung supaya kamu bisa paham ya, bisa membuka kembali. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak, semoga apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan hari ini bermanfaat buat kamu semua. Oke, sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang. Semoga kita sehat-sehat selalu sampai ke depannya. Salam sehat buat kita semua. Tuhan berkati. Dadah. Silakan tinggalkan room ya.